Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 SD Hadijah? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran SKI kelas 5. Kali ini materi kita adalah Luqman Al-Hakim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada KD 3.10 menjelaskan kisah Luqman Al-Hakim. Poin-poin materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama, silsilah dan riwayat Luqman Al-Hakim. Yang kedua, kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Yang ketiga, hikmah kisah Luqman Al-Hakim. Silsilah dan riwayat Luqman Al-Hakim. Luqman berkebangsaan Habsyih. Dalam riwayat lain disebutkan Luqman berkebangsaan Nubah atau Sudan. Nama lengkap beliau adalah Luqman bin Baura. Beliau keturunan Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebuah riwayat menyebutkan perawakan Luqman Al-Hakim bertubuh pendek dan berhidung mancung. Sebuah riwayat menyebutkan pekerjaan Luqman Al-Hakim awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembalakan domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salih. Luqman tidak menerima kenabian, tetapi beliau menjadi seorang ayah yang mulia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahi gelar Luqman Al-Hakim atau Luqman yang dianugerahi hikmah. Kisah teladan Luqman Al-Hakim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim telah memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang berkata, "Lihat, itu orang tua yang tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Setelah mendengar desas-desus dari orang-orang tersebut, maka Luqman pun turun dari himarnya. Lalu diletakkan anaknya di atas himar itu. Melihat keduanya, maka orang di pasar itu pun berkata pula, "Lihat, orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya sedap menaiki himar itu. Sungguh kurang ajar anak itu." Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun naik ke punggung himar itu bersama anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, "Lihat, itu dua orang menaiki seekor himar. Mereka sungguh menyiksakan himar itu." Karena itu, tidak suka mendengar percakapan orang, Luqman dan anaknya turun dari himar itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, "Dua orang berjalan kaki dan himar itu tidak dikendarai." Dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya." Kemudian, Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya, tidak ada satupun orang fakir itu kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya atau mudah tertipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi, orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain." Luqman selalu memberi nasihat kepada putranya. Hal itu ditafsirkan para ulama sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap orang tua melakukan hal yang sama kepada putra-putrinya. Nasihat Luqman kepada putranya antara lain, yang pertama, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Quran surah Al-Luqman ayat 13.
Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, terdapat pada Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran Surah Al-Luqman ayat 16. Yang keempat, dirikan sholat dan berbuatlah kebaikan. Terdapat pada Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Kemudian yang kelima, jauhilah kemungkaran. Pada Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Yang keenam, sabar menghadapi cobaan dan ujian. Pada Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Dan yang terakhir, yang ketujuh, janganlah menjadi manusia yang sombong. Terdapat pada Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, Luqman adalah ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada putranya. Hal ini diartikan bahwa semestinya semua orang tua melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan Luqman kepada putranya. Anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini mengenai kisah Luqman Al-Hakim. Untuk pembelajaran kali ini tidak ada tugas ya. Anak-anakku siswa-siswi SD Hadijah Surabaya, cerdas literasi digital, santun literasi digital, dan literasi digital yang bermakna. Anak-anak, meskipun kita belajar secara virtual, semoga kalian tetap semangat belajar. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Jaga sholat, jaga sehat, dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih dari Bu Anis. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.